Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar sahabat semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama dengan saya, Rasid Hendy, di channel kesayangan kita, channel Rasid Hendy. Channel dengan moto terus belajar, berbagi, dan bermanfaat untuk sesama, hadir kembali. Dan topik bahasan tayangan video kita kali ini adalah yang berikut ini. Topik ini adalah merupakan bagian dari topik-topik yang ditayangkan di channel Rasid Hendy ini. Jadi pastikan sahabat semua sudah menjadi sahabat dari channel Rasid Hendy ini dengan melakukan klik tombol subscribe berwarna merah yang ada di bawah, dan pastikan nyalakan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan informasi terbaru dari channel Rasid Hendy ini. Dan agar semakin banyak sahabat di luar sana mendapat manfaat dari topik tayangan video ini, kami mengajak sahabat semua untuk menekan atau klik tombol like atau suka yang ada di bawah, dan share atau bagikan topik tayangan video ini ke media sosial sahabat semua. Kami berharap sahabat semua menikmati tayangan video kami ini. Untuk itu mari kita saksikan tayangan videonya, tapi setelah yang berikut ini. Baik sahabat, sebagaimana yang disampaikan di edisi sebelumnya, ternyata selain 4 hal yang bisa membantu seseorang untuk menjadi seorang konsultan, ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang konsultan. Apa sajakah itu? Mari kita saksikan di tayangan berikut ini. Sahabat, saat sahabat menjadi seorang konsultan, dan saat sahabat diberikan kepercayaan menangani proyek, baik itu konsultasi maupun training, pasti sahabat akan intens berkomunikasi dengan perusahaan klien. Nah, otomatis komunikasi yang dilakukan dengan perusahaan klien itu mulai dari level baik yang staff, operator, kemudian foreman, supervisor, lalu manajer, direktur, bahkan owner. Sahabat sebagai seorang konsultan harus bisa membawakan diri, menggunakan bahasa yang sesuai ketika berbicara dengan posisi yang ada di perusahaan klien. Ini adalah keterampilan pertama yang harus dimiliki oleh seorang konsultan. Yuk kita simak keterampilan berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang konsultan. Sebagai seorang konsultan, sahabat harus membuat perencanaan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Untuk kegiatan yang sifatnya dalam waktu singkat, mungkin tidak sulit bagi sahabat untuk membuat perencanaannya. Karena mungkin contohnya untuk kegiatan training atau pelatihan yang hanya dilakukan dalam satu event, misalkan hanya 1 hari atau lebih. Nah, berbeda halnya dengan kegiatan konsultasi yang dalam prosesnya memakan waktu yang cukup lama, bisa berbulan-bulan bahkan di atas 1 tahun. Sebagai konsultan, kita harus bisa memastikan merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan tersebut, mulai dari kegiatan kick-off meeting, kemudian kegiatan pelatihan, kemudian kegiatan penyusunan dokumentasi, kemudian kegiatan pelatihan internal audit, lalu berikutnya adalah pelaksanaan internal audit, lalu kegiatan rapat tinjauan manajemen, sampai akhirnya dilakukan audit oleh pihak lembaga audit eksternal. Semua kegiatan tersebut berlangsung dalam jarak waktu yang cukup panjang. Jadi pastikan sahabat memiliki keahlian perencanaan atau membuat perencanaan ini. Terbayang bila sebagai seorang konsultan itu pasti sahabat tidak hanya menangani satu klien saja. Otomatis biasanya sebagai konsultan kita akan menangani lebih dari 1 klien. Bahkan mungkin dalam 1 minggu kita menangani 5 klien. Jadi pastikan sahabat memiliki keterampilan pembuat perencanaan ini agar klien kita tidak merasa kecewa karena perencanaan kita yang kurang baik. Itu adalah keterampilan yang kedua. Dan berikutnya keterampilan apa saja berikutnya yang harus dimiliki, kita simak di tayangan berikut.
Seorang konsultan diperlukan untuk menyusun dokumentasi, seperti dokumen, laporan, ataupun materi presentasi. Jadi sebagai seorang konsultan, pastikan sahabat sudah menguasai beberapa aplikasi untuk penulisan dan presentasi. Nah, saat ini mungkin yang terbiasa atau yang biasa dilakukan atau digunakan oleh para konsultan dalam menggunakan menyusun dokumentasinya adalah menggunakan Microsoft Office. Yang pertama adalah Microsoft Word. Ini adalah untuk keperluan penyusunan laporan dan pembuatan dokumen. Yang kedua adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel ini digunakan untuk membuat contohnya seperti perencanaan. Kemudian yang ketiga adalah Microsoft Visio. Microsoft Visio ini sering digunakan dalam membuat struktur organisasi, kemudian bagian alir, kemudian flow proses ya. Itu yang digunakan dengan menggunakan Microsoft Visio. Kemudian yang keempat adalah Microsoft PowerPoint untuk keperluan penyusunan dokumen yang perlu dipresentasikan. Contohnya adalah untuk materi presentasi, materi training, maupun materi sosialisasi, dan lain-lain. Jadi sebagai seorang konsultan, sahabat harus menguasai materi untuk penulisan laporan dan presentasi. Itu adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang konsultan. Keterampilan apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang konsultan? Mari kita simak berikutnya. Sahabat, di saat dunia saat ini yang sudah go global, sehingga tidak ada lagi batas-batas yang terlihat. Nah, saat ini banyak sekali swasta asing yang buka cabang di negara kita atau di Indonesia. Jadi, pastikan sahabat menguasai bahasa asing yang perlu dimiliki, sehingga ketika menangani klien dari perusahaan swasta asing tersebut, sahabat bisa menangani dengan baik. Karena biasanya puncuk pimpinan dari swasta asing tersebut berasal dari negara yang bersangkutan. Sehingga keahlian ini sangat penting, keterampilan bahasa asing itu sangat penting dimiliki oleh seorang konsultan. Pastikan ini sudah sahabat miliki. Itulah 4 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang konsultan. Dan satu hal lagi yang perlu disampaikan adalah sebagai seorang konsultan, sahabat dituntut untuk mau belajar. Karena banyak hal yang berubah. Dan sebagai menangani perubahan tersebut, otomatis seorang konsultan harus mau mengikuti perubahan yang terjadi. Dan sebagai seorang konsultan, bila mana sahabat mau belajar dan siap menghadapi perubahan, maka dipastikan sahabat akan menjadi konsultan yang berkembang di masa yang akan datang. Demikian bahasan topik tayangan video kita kali ini. Kami berharap sahabat semua mendapatkan manfaat dan pencerahan terkait dengan tayangan video kami ini. Dan topik tayangan video ini merupakan bagian dari topik-topik yang ada di channel Rashid Handy ini. Jadi pastikan sahabat semua sudah menjadi sahabat dari channel Rashid Handy dengan menekan atau klik tombol subscribe berwarna merah yang ada di bawah, dan pastikan nyalakan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan informasi terbaru dari channel Rashid Handy ini. Dan agar semakin banyak sahabat di luar sana mendapat manfaat dari tayangan video ini, kami mengajak sahabat semua untuk menekan atau klik tombol like atau suka yang ada di bawah, dan share atau bagikan topik tayangan video ini ke media sosial sahabat semua. Silakan kirimkan komentar sahabat terkait dengan tayangan video ini di kolom komentar yang ada di bawah, termasuk bila mana sahabat menginginkan ada topik untuk diangkat di channel Rashid Handy ini. Silakan juga tuliskan di kolom komentar di bawah. Semoga kami di kesempatan berikutnya bisa menayangkan topik sesuai dengan yang sahabat inginkan tersebut. Dan tetap terus menonton tayangan-tayangan video menarik kami lainnya, dan pastikan sahabat untuk tetap terus belajar, berbagi, dan bermanfaat untuk sesama. Saya akhiri dengan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.